Assalamualaikum, selamat ketemu kembali dengan saya, Pak Yudi Hasyim Mahmud. Anak-anakku sekalian, hari ini kita sudah menginjak ke bab 2. Setelah menyelesaikan tentang konsep dasar sejarah, kita beralih ke bab 2, yaitu tentang corak kehidupan dan hasil-hasil budaya masa praaksara di Indonesia. Ini adalah sebuah gambaran kita supaya menentukan tentang asal-usul nenek moyang bangsa kita, ya, dan bagaimana masa-masa terbentuknya bumi itu. Baik, yang pertama adalah kita akan bercerita tentang perkembangan bumi dan munculnya makhluk hidup. Bumi dulu adalah sebuah gas besar, ya, dan terjadi sebuah ledakan di jagat raya ini yang terkenal dengan istilah yang namanya Big Bang, ya, sehingga terpecah-pecah dan menjadilah berbagai macam planet. Ada Mars, ada bumi, ya, dan kemudian yang paling besar ini adalah berupa matahari. Saat itu bumi berlangsung sekitar 2,5 miliar tahun lalu. Bumi ini masih seperti bola panas sehingga belum ada kehidupan. Ini adalah dikenal dengan masa arkaikum, ya. Dan setelah itu bumi mengalami masa Paleozoikum, di mana berlangsung sekitar 500 sampai 245 juta tahun yang lalu. Suhu bumi masih belum stabil, namun curah hujan cukup tinggi dan terdapat makhluk bersel satu, ya. Kemudian masa Mesozoikum, yaitu berlangsung sekitar 245 sampai 65 juta tahun yang lalu, di mana suhu bumi sudah semakin stabil dan bermunculan hewan raksasa seperti dinosaurus, ya. Kemudian masa berikutnya, ya, ada masa Paleolitikum, ya, berlangsung sekitar 600.000 tahun lalu. Masa ini terbagi menjadi dua, yaitu masa glasial dan masa interglasial, di mana munculnya pulau-pulau baru termasuk pulau-pulau di Indonesia. Selain itu makhluk-makhluk raksasa melalui kepunahan. Ini di masa Holosen. Nah, kemudian kita lanjut saja. Ini yang menggambarkan teori tentang Charles Darwin, di mana asal-usul manusia itu, ya, berasal dari jenis kera dan simpanse. Ini ada mulai dari manusia merangkak, kemudian setengah berdiri, berdiri tidak tegak, kemudian berdiri bertegak, dan berdiri sempurna. Ini ada teori yang diceritakan oleh Charles Darwin, itu tentang hidup manusia asal-usul. Kemudian yang perlu kita pahami adalah di sini perkembangan bumi dan munculnya makhluk hidup ini terjadi adalah di mana terbentuknya bumi itu terjadi beberapa gerakan. Itu yang pertama adalah tenaga endogen, kemudian tenaga eksogen, kemudian adanya perubahan iklim, kemudian ada letusan gunung api. Tenaga endogen adalah Indonesia dibentuk oleh 3 lempengan besar. Jadi Indonesia itu ada di lempengan Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik, ya. Kemudian subduksi antara lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia menyebabkan terbentuknya deretan pegunungan bukit barisan di Pulau Sumatera, daerah gunung berapi sepanjang Pulau Jawa, ya, Bali dan Lombok, serta Falung Sunda. Ini. Kemudian ada yang kedua, tenaga eksogen. Tenaga eksogen adalah tenaga yang berasal dari luar bumi, ya. Secara umum tenaga eksogen berasal dari yang satu dari atmosfer, perubahan suhu dan angin, kemudian yang berupa aliran air, siraman hujan, hempasan gelombang laut, kemudian glasier dan sebagainya. Kemudian organisme yaitu berupa jasad lenik, tumbuhan, hewan, dan manusia. 3. Perubahan iklim. Nah, ini perubahan iklim itu berupa turunnya permukaan laut sekitar 60-70 meter di bawah permukaan laut. Pada kala Pleistocene, sebagian barat kepulauan Indonesia terhubung dengan daratan Asia Tenggara. Sedangkan bagian timur seperti Pulau Papua dan sekitarnya pernah terhubung dengan daratan Australia. Dulu masih bersatu. Kemudian yang keempat ada letusan gunung api. Keadaan alam yang belum stabil tampak dari letusan gunung api. Lempeng tektonik berupa massa batuan yang sangat besar sehingga energinya besar pula. Lempengan-lempengan yang harus bergerak ini pada suatu saat akan mengalami gesekan atau benturan yang cukup keras. Itu, ya, dari ini. Kemudian kita akan berbicara tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Tapi untuk materi ini hanya sebagian saja. Kita kalau tidak sampai, kita lanjutkan di materi berikutnya. Ini adalah asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia.
yaitu Homo sapiens manusia modern diperkirakan telah muncul sejak 400.000 sampai 100.000 tahun lalu di Afrika. Dari Afrika Homo sapiens menyebar ke Eropa dan Asia termasuk Indonesia ya. Ini terdapat beberapa teori ya tentang masuknya atau asal-usul nenek moyang bangsa lain. Yang pertama adalah teori South of Africa, kemudian teori South of Yunan, kemudian teori of Taiwan. Teori South of Africa inilah teori memandang Homo sapiens berasal dari satu tempat, yaitu Afrika. Kemudian teori South of Yunan adalah nenek bangsa kita berasal dari bangsa Yunan, Tiongkok, masuk pada tahun 1500 sebelum Masehi. Kemudian teori of Taiwan, yaitu yang padi yang memuliakan adalah para petani di daerah Taiwan, puluhan bahasa Australia dan menyebar ke Nusantara kehidupan bercocok dalam. Oke, itu saja dulu saya sampaikan ya untuk materi berikutnya. Mengingat waktu juga tidak full, jadi kita bahas dosa persatu sesuai dengan tayangan ini supaya lebih jelasnya kita nanti langsung di pas KBM tatap muka secara langsung. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.